Halo teman-teman semua, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai siklus Carnot. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Nama saya Finisman Widodo dengan NIM 422131001 dan rekan saya. Kenalkan, nama saya Imelda Febriani Gea dengan NIM 42211131012. Perkenalkan, nama saya Septia Hendika Sinaga dengan NIM 4223131050. Perkenalkan, nama saya Putri Malona Girsang dengan NIM 422333130. Nah, langsung saja materi pertama akan dijelaskan oleh Saudari Malona. Kami persilakan. Baik, materi yang pertama yaitu sejarah siklus Carnot. Nicolas Leonard Sadi Carnot adalah seorang fisikawan Prancis. Carnot menemukan dan merumuskan hukum kedua termodinamika dan memberikan model universal atas mesin panas, sebuah mesin yang mengubah energi panas ke dalam bentuk lain. Misalnya energi kinetik atau sekarang bernama siklus Carnot. Penemuan ini berasal dari ketertarikan dari Nicolas Carnot dengan mesin uap pada saat Sadi Carnot menengok ayahnya pada tahun 1821 di Magdeburg. Sepulang dari reuni ini, Sadi dengan penuh antusias berusaha mengembangkan teori tentang mesin uap. Sesampainya di Paris, Sadi sudah fokus dengan cita-citanya yaitu memulai mengerjakan teori tentang kalor atau panas dan membantu menjabarkan teori termodinamika modern. Baik, selanjutnya adalah pengertian dari siklus Carnot. Siklus Carnot merupakan suatu siklus termodinamika yang melibatkan proses isotermal, isobarik, dan isokonik. Siklus adalah suatu rangkaian sedemikian rupa sehingga akhirnya kembali ke keadaan semula. Misalnya, terdapat suatu siklus termodinamika yang melibatkan proses isotermal, isobarik, dan isokonik. Sistem menjalani proses isotermal dari keadaan A sampai ke B, kemudian menjalani proses isobarik untuk mengubah sistem dari keadaan B ke keadaan C. Akhirnya, proses isokonik membuat sistem kembali ke keadaan awalnya yaitu keadaan A. Proses dari A ke keadaan B, kemudian ke keadaan C, dan akhirnya kembali ke keadaan A, inilah yang dinamakan daripada siklus. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, selanjutnya adalah bentuk dan proses dari siklus Carnot. Jadi, bentuk siklus dan proses siklus Carnot itu terdiri dari 4 proses, yaitu 2 proses isotermal dan 2 proses adiabatik. Nah, dari gambar ini kita dapat melihat bahwa di sini ada isotermal dan adiabatik. Kemudian dari gambar ini juga dapat dijelaskan bahwa proses dari siklus Carnot itu sendiri yang pertama, proses AB adalah pemuaian isotermal pada suhu T1. Pada proses ini, sistem menyerap kalor Q1 dari reservoir bersuhu tinggi T1 dan melakukan usaha VAB. Kemudian yang kedua adalah proses BC. Proses BC ini merupakan proses dari pemuaian adiabatik. Selama proses ini berlangsung, suhu sistem turun dari T1 menjadi T2 sambil melakukan usaha WBC. Nah, proses yang ketiga adalah proses CD, merupakan proses dari pemanfaatan isotermal pada suhu T2. Pada proses ini, sistem menerima suhu WCD dan melepas kalor Q2 ke reservoir bersuhu rendah T2. Proses yang keempat adalah proses DA, yaitu pemanfaatan adiabatik. Selama proses ini, suhu sistem naik dari T2 menjadi T1 akibat menerima suhu WDA.
Di sini juga kami sudah mencantumkan contoh soal dari siklus Carnot, yaitu dari grafik hubungan EV atau tekanan volume mesin Carnot pada gambar di samping dapat diketahui bahwa kalor yang diserap mesin pada tiap siklus adalah. Nah, jika kita perhatikan gambar di samping pada diagram ini, sebenarnya pada soal ini yang ditanyakan adalah nilai dari Q1-nya. Q1 ini merupakan kalor yang diserap. Kemudian melakukan usaha sebesar 2 kali 10 pangkat 5 Joule. Setelah itu kalor Q2 dibuang. Nah, Q1 ini diserap pada suhu T1 pada suhu panas reservoir sebesar 900 Kelvin, sedangkan Q2 dibuang pada suhu T2 sebesar 600 Kelvin. Untuk penyelesaian dari soal ini, perlu diawali dengan mengetahui efisiensi dari mesin Carnot atau persamaan dari efisiensi mesin Carnot. Persamaannya langsung, yaitu efisiensi mesin Carnot sama dengan 1 dikurang T2 per T1. Nah, kemudian setelah itu kita masukkan nilainya tadi, di mana 1 dikurang 600 per 900. Nilai T2-nya tadi adalah 600, sedangkan nilai T1-nya adalah 900. Dapatkanlah efisiensi dari mesin Carnot sebesar 1/3. Setelah kita mendapat efisiensi mesin Carnot ini, kemudian kita cari kalor yang diserap atau dari Q1 tadi. Dengan mengawali melakukan persamaan efisiensi mesin Carnot sama dengan usaha per Q1 atau kalor yang diserap. Kemudian kita modifikasi rumusnya menjadi Q1 atau kalor yang diserap sama dengan usaha per efisiensi mesin Carnot. Q1 sama dengan usaha tadi adalah 2 kali 10 pangkat 5 Joule dikali dari efisiensi mesin Carnotnya 1/3, maka nilai dari Q1-nya didapat sebesar 6 kali 10 pangkat 5 Joule. Selanjutnya, mesin Carnot. Mesin Carnot adalah mesin ideal yang memiliki efisiensi tertinggi di mana bergerak sesuai dengan siklus yang dinamakan dengan siklus Carnot. Nah, mesin Carnot ini itu merupakan suatu model mesin ideal yang memiliki efisiensi paling tinggi dari semua mesin yang ada atau yang mungkin diciptakan. Adapun rumus mesin Carnot, di mana N sama dengan 1 dikurang T2 per T1 dikali 100%. N di sini adalah efisiensi mesin Carnot, T1 adalah suhu reservoir bersuhu tinggi dalam satuan Kelvin, T2 adalah suhu reservoir bersuhu rendah dalam satuan Kelvin. Nah, adapun contoh soal dari mesin Carnot ini, di mana sebuah mesin Carnot itu memiliki efisiensi maksimum 60%. Mesin tersebut dapat menyerap kalor sebesar 4 dikali 10 pangkat 5 Joule setiap setengah menitnya. Jadi yang ditanyakan itu berapakah usaha maksimum yang dihasilkan mesin Carnot tersebut. Nah, dari soal tersebut diketahui bahwa N atau efisiensi mesin Carnot sebesar 60%. Q1-nya adalah 4 kali 10 pangkat 5 per Joule. Yang ditanyanya adalah W atau besar usaha yang dilakukan oleh sistem. Nah, penyelesaiannya N atau efisiensi mesin Carnot sama dengan W per Q1 dikali 100%. Di mana W sama dengan N dikali Q1 per 100%. W sama dengan N-nya 60% dikali Q1-nya 4 dikali 10 pangkat 5 per Joule per 100%. Maka didapatkan usaha maksimum atau W sama dengan 2,4 dikali 10 pangkat 5 per Joule. Jadi usaha maksimum yang dihasilkan mesin Carnot dari soal tersebut sebesar 2,4 dikali 10 pangkat 5 per Joule. Nah, teman-teman, dari presentasi kami tadi dapat kami simpulkan adalah
Siklus Carnot merupakan suatu siklus termodinamika yang melibatkan proses isotermal, isobarik, dan isokorik. Siklus adalah suatu rangkaian sedemikian rupa sehingga akhirnya kembali kepada keadaan semula. Misalnya terdapat suatu siklus termodinamika yang melibatkan proses isotermal, isobarik, dan isokorik. Sedangkan mesin Carnot adalah mesin ideal yang memiliki efisiensi tertinggi di mana bergerak sesuai dengan siklus yang dinamakan siklus Carnot. Mesin Carnot merupakan suatu model mesin ideal yang memiliki efisiensi paling tinggi dari semua mesin yang ada atau yang mungkin diciptakan. Baik teman-teman semua, demikianlah hasil presentasi kami mengenai siklus Carnot. Akhir kata kami ucapkan terima kasih. Sama-sama. Saya